Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore kali ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga dapat melaksanakan puasa bulan suci Ramadan di tanggal 27 Pak ya. 27 Ramadan akhir dari 10 bulan suci Ramadan. Bersama kami bincang sore di bulan suci Ramadan beserta Bapak Haji Ahmad Ridwan akan membicarakan tentang bincang penetapan tanggal 1 Syawal. Ya. Di sini banyak pertanyaan Pak. Istilah penetapan bulan tanggal 1 Syawal ini kayaknya seru dah, ada perselisihan, ada perbedaan lah. Baik itu hari Jumat atau hari Sabtu. Di situ ada istilah ru'yah, hisab dan hilal. Bagaimana pengertian dari hal tersebut, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast KUA Gusti Ceria yang dirahmati Allah. Untuk prediksi kita bincang-bincang saat ini terkait dengan prediksi awal Syawal 1447 Hijriah yang akan datang. Sudah menjadi rahasia umum kalau prediksi awal Syawal, awal Ramadan itu menimbulkan sedikit kegaduhan jika ada perbedaan. Yang perbedaan itu kemudian menjadi ramai, ya, hangat terkait prediksi awal Syawal 2026 ini. Sama dengan kegaduhan di awal Ramadan itu. Karena memang ada yang berbeda. Dan yang berbeda itu seakan-akan dia yang paling benar, kan begitu. Akhirnya seakan memaksakan bahwa dia yang paling benar. Ayam bikin gaduh di mana-mana. Berani menetapkan, Pak ya. Jadi sebenarnya perbedaan itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Kita harus saling menghormati. Dia yang berhak untuk menentukan awal Syawal, awal Ramadan itu otoritas pemerintah. Ormas sebesar apapun seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah, tidak punya hak untuk memberikan penentuan, tidak diberi hak kewenangan oleh negara. Tidak punya hak, yang punya hak adalah pemerintah. Dan itu sesuai dengan kaidah fikih. Ya, sesuai dengan kaidah fikih bahwa keputusan pemerintah itu menghilangkan semua perbedaan itu, ya kan? Ya itu. Masalah gini, Pak, ya. Jadi perbedaan itu ya wajar-wajar saja, disikapi dengan wajar karena semua harus ikut pemerintah. Kalau memang punya pendapat yang berbeda, ya silahkan. Tapi jangan buat gaduh. Pakai bahasa yang santun, Pak ya. Ya itu loh, jangan buat gaduh. Karena kebebasan beragama di Indonesia itu dihormati gitu. Ya. Jadi kaidah fikih hukmul hakim yarfaul khilaf itu berlaku bahwa keputusan pemerintah itu meniadakan perbedaan itu. Kalau tidak diatur carut marut ini negara besar ini harus diatur. Siapa yang ngatur? Pemerintah. Nah makanya yang berbeda silahkan saja tapi jangan buat gaduh, ikutilah pemerintah, gitu. Itu perbedaan itu wajar. Di dalam hisab ru'yah itu banyak beda, banyak perbedaan. Karena yang dipakai untuk menghitung hisabnya itu juga beda-beda. Akhirnya juga beda-beda hasilnya. Nah, perbedaan itulah yang kemudian harus dijembatani, diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah itu sebagai yang memutuskan
memutuskan. Ya, pemerintah jangan kemudian ikut mana-mana, jangan. Tapi berdasarkan ilmu yang ada, pengetahuan yang ada, pemerintah itu mengelola perbedaan ini. Kalau nggak ada yang mengelola, ya carut marut, geger antar ormas gitu loh. Nah, Oke, itu pemerintah kan tidak semata-mata semaunya sendiri, Pak. Ada tendensi dan juga antara ulama dan umara. Di situ kan ada di kalangan itu juga pemerintah. Yang tidak main-main juga itu ulamanya ya luar biasa juga, Pak ya. Yang paham dengan ilmu falak, yang paham dengan teknologi dan sebagainya itu sudah di kalangan pemerintah itu yang bisa memutuskan tiap tahunnya ya, gitu Pak ya. Pemerintah itu punya ahli. Ahli ya, Jadi betul, punya betul. ahli. Jadi nggak sembarang pemerintah memutuskan Seenaknya sesuatu sendiri. itu tanpa ada data Dasar dan dasarnya, tidak mungkin. Semuanya punya ahli. Kalau misalnya dalam penentuan awal Syawal, awal Ramadan, ada sidang isbat di situ. Ada Badan Hisab Ru'yat, BHR tingkat pusat. Di situ berkumpul para ahli. Semua ahli hisab ada di situ. Ahli astronomi ada di situ. Yang dari BRIN ada di situ. BMKG ada di situ. Semuanya ada. Gitu. Nah, ketika mau memutuskan itu harus disidang. Kayak apa nanti putusannya? Berdasarkan masukan para ilmuwan-ilmuwan, para ulama-ulama, para kiai yang ada di situ. Gitu. Jadi tidak sembarangan pemerintah itu kemudian mengambil keputusan itu, tidak sembarangan. Gitu. Apalagi pemerintah juga sudah memutuskan ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ketika memutuskan awal Syawal atau awal Ramadan itu dengan terkenal dengan kriteria Mabim itu. Nah, untuk awal Syawal tahun ini memang kriteria itu tidak dipenuhi di seluruh Indonesia. Jadi tidak terpenuhi, itu kan. Akhirnya sementara dalam hal ini langsung kita sebut Ormas Muhammadiyah. Iya. Itu menggebu-gebu harus sama kayaknya. Harus diikuti. Bahwa hari raya itu Jumat. Karena apa? Muhammadiyah tidak akan mungkin berhari raya Sabtu. Karena dia awal hari rayanya, awal Ramadannya sudah mendahului. Kan tidak mungkin. Dia puasa 31 hari. Iya betul. Iya, dia tetap bersikukuh ya, gitu. Tetap Jumat. Pemerintah kalau misalnya tetap komitmen dengan kriteria yang disepakati di negara-negara ASEAN, kriteria Mabim, maka saat tanggal 29 Ramadan ketika Ru'yatul Hilal itu belum terlihat, tidak memenuhi kriteria dan tidak bisa dilihat. Itu. Walaupun tak gini Pak, sebetulnya memang menentukan itu kan boleh-boleh saja ketika dia punya tendensi, punya dasar masing-masing. Tapi bisa untuk umum apa tidak? Kalau semua contoh, saya kok sudah, walaupun hisab belum, tapi ru'yah saya sudah melihat. Kan boleh untuk pribadi saya Pak. Tapi untuk umum kan belum tentu kita bisa mengutarakan itu. Iya. Jadi kan masalahnya gitu. Di situ. Jadi silahkan yang berbeda itu melaksanakan pendapatnya itu. Tapi jangan kemudian membuat kegaduhan. Kan begitu. Jangan membuat kegaduhan. Kan begitu. Nah, kalau memang dia sudah berbeda ya sudah. Ini manhaj saya. Silahkan, ini mazhab saya. Nggak usah musik yang lain. Nggak usah narik-narik yang lain. Tidak usah mengajak yang lain untuk bersama mereka. Jalani saja. Dia itu pendapatnya seperti ini ya jalan saja. Jangan merusui, mengotori yang lain, gitu loh. Inilah yang membuat kemudian ketika awal Ramadan, awal Syawal itu ya agak ramai. Karena apa? Egonya mereka itu mengajak yang lain, gitu loh. Kalau tidak mengajak, saya kira aman-aman saja. Mungkin berpijak dari kaidah ini, ta'arradu baina ru'yah wal hisab kudimal hisab itu gimana Pak? Pendapat panjenengan? Tidak ada itu. Kalau kaidah fikih itu saya kira tidak ada. Kalau selama saya belajar kaidah fikih belum ada. Saya 2006 sampai sekarang sudah
dihisab ru'yat itu sudah 20 tahun saya. Dan tidak ada, belum menemui ta'arudul hisab war ru'yah kudimal hisab. Itu belum saya menemui itu. Di mana kitabnya itu? Pernah dengar Nah, saya pengen menemui itu. Benar tidak kaidahnya? Ya, saya pernah dengar Pak itu. Makanya saya pengen tahu itu saya kok belum menemukan apa itu buat-buat kaidah seperti itu belum ada. Idza ta'arradul hisab ru'yah qudimal hisab. Tidak ada. Ini bertentangan dengan hadis Nabi. Sumu li ru'yati. Puasalah karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yati. Dan berbukalah berhari rayalah karena melihat hilal, bukan hisablah hilal, tidak ada. Nabi jelas itu qat'i, riwayat hadisnya jelas mutawatir, masyhur, sahih. Harus pakai ruqyah. Buat teliti orang-orang. Kalau memang alasannya bahwa karena ada perkembangan ilmu dan teknologi, ya semuanya bisa. Akhirnya hadis ini kan tidak terpakai. Artinya hadis kita mengabaikan hadis karena adanya perkembangan teknologi. Jangan dikira orang yang ru'yah itu tidak tahu hisab. Orang ru'yah itu paham sekali dengan hisab. Gitu. Makanya kebanyakan mayoritas NU ini berpijak pada ru'yatul hilal. Jadi yang namanya hisab itu alat bantu untuk ru'yah. Alat bantu. Apakah benar teorimu ini? Hitung-hitungan ini dengan fakta yang ada. Cocok enggak? Gitu. Nah, kan diuji dia. Iya. Kalau enggak benar, ya sudah tinggalkan saja. Cari metode yang lain. Kan gitu. Nah, itu. Makanya harus publik ini diedukasi. Kalau teman-teman Muhammadiyah ada KHGT, itu satu matlak, satu dunia, satu markas, satu dunia, satu matlak untuk seluruh dunia. Tapi ini bermasalah ketika awal Ramadan kemarin, sangat bermasalah, gitu. Dan ini tidak diakui, ya itu kan. Kemarin dalam podcast yang kemarin sudah saya penjelasan bahwa pada tanggal 18 itu atau berapa itu 18 ketika ijtima'nya itu ada di Alaska. Di Alaska itu jam ghurubus syamsinya jam 17.38 di Alaska. Di Alaska tanggal 18 itu ya kan malam 19 ghurub syamsinya, sunsetnya, matahari terbenamnya itu jam 18.38. Sementara di Indonesia itu sudah tanggal 19. Pukul 9.38. 9 pagi loh. Ketika ghurubus syamsi di Alaska jam setengah 6 itu, di Indonesia sudah tanggal 19 jam 9 pagi. Kalau mengikuti Alaska berarti puasanya mulai jam 9 itu. Kan begitu logikanya. Iya. Bahkan awal puasanya bukan jam 9. Wong itu kalau sebelum jam 9.38 itu berarti masih masuk Syakban. Iya, belum kan masuk begitu Ramadan. Belum masuk Ramadan. Ini bermasalah ini. Kita nggak nuntut. Harus ini di logikanya Pak. gimana? Disempurnakan Mas Guru, Pak. Iya, makanya harusnya puasanya tanggal 20. Iya. Gitu. Betul. Jangan kemudian dibarengkan. Kalau tanggal 19 ini sudah puasa, mulai subuh, ya kan 4:30. Di Alaska situ berarti belum ghurub. Berarti belum wajib, Pak ya? Belum. Itu masih Syakban. Nah, gitu. Masih Syakban. Sebetulnya detail sekali, Pak. Ini makanya ahli-ahli teman-teman Muhammadiyah mengaku ini salah. Itu. Ini kita jelaskan ya, Kak. Apa namanya kita jelaskan gitu loh. Iya, jangan kemudian ya kita kemudian logikanya ya kita yang di timur harus mengawali yang lebih dulu. Loh, kalau yang di timur mengawali lebih dulu, berarti di Alaska belum ghurubus syamsi. Terpaut waktu.
Jarak waktunya 15 sampai 17 jam. Iya, Nah, ini kan harus masuk logika akal kita. Bagaimana menjelaskan itu? Kan begitu. Nah, sama kayak di ini. Masya Nah, Syawal Allah, ini, luar ya ini biasa. begitu. Syawal ini juga seperti itu, kan begitu. Ketinggiannya kalau teman-teman KHT, KHGT itu ketinggian hilal minimal 5 derajat. Sudut elongasinya 8 derajat. Jarak antara bulan sama matahari itu 8 derajat. Lebih tinggi sebenarnya. Tinggi. Tapi ini untuk satu dunia. Nah, satu dunia itu kan elips. Ya, berbeda-beda Pak ya. Iya, waktunya berbeda-beda gitu loh. Jadi ya parameter itu kriteria tidak bisa dipaksakan satu dunia sama gitu. Ada jangka Itu waktunya, gitu. Jadi bisa jadi ketika di dunia lain itu sudah ketinggian hilal itu sudah bisa diru'yah, tapi di sini belum. Ya kita harus mengikuti sana. Nah kalau di logika analogkan berarti kita zuhurnya harus diikat zuhur sana waktu sholatnya. Berarti waktu asarnya juga waktu asar sana. Iya, kan tidak bisa. Nggak bisa seperti itu, tidak bisa. Makanya untuk penutupan Syawal, saya kira pemerintah sudah ada ahlinya, semuanya sudah ahlinya. Profesional Pak ya. Jadi tidak sembarangan. Jadi kemudian kalau ada narasi-narasi bahwa ini sudah dan lain sebagainya itu yang menyudutkan pemerintah, saya kira tidak benar. Itu hanya permainan media Pak. Ya itu di media sosial ya seperti itu. Yang pengguna media sosial itu kan tidak semuanya paham tentang astronomi, tidak paham dengan ilmu falak, tidak paham dengan hisab ru'ya. Jadi ya akhirnya ikut nimbrung saja kan begitu. Ya itu seperti itu. Jadi memang di zaman media sosial ini kita harus menyaring informasi itu, menyaring informasi. Jadi sisi tidak kemudian memakan mentah-mentah informasi yang ada kan begitu. Nah ini, jadi memang ketika 3 bulan Hijriyah itu datang, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, itu bikin agak hangat perdebatan kalau ada yang berbeda. Tapi kita tunggu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menetapkan 3 awal bulan itu. Karena dengan dasarnya juga jelas bahwa pemerintah itu juga ada melaksanakan observasi atau ru'yah. Ya nanti kan? Tetap ada sidang isbat Pak ya biasanya. Tetap ada sidang isbat. Rencana setelah kapan Pak itu? Setelah adanya ru'yah, itu kan dilakukan tiap tanggal 29 Hijriah. Dalam hal ini 29 Ramadan. Itu kan istima'nya, konjungsinya. Nah, setelah itu diadakan sorenya, diadakan ru'yah. Kalau rencananya nanti Kemenak itu 177 lokasi untuk membidik hilal itu. Begitu. Untuk meyakinkan ya, benar Pak ya. Setelah itu nanti diadakan sidang isbat. Kan begitu. Digodok lagi Pak. Ya, digodok lagi. Jadi dari semua lokasi itu nanti ada masukan, ada yang melihat hilal atau tidak. Tapi secara kriteria seluruh Indonesia tidak bisa melihat hilal. Itu tidak bisa melihat hilal secara kriteria. Itu tidak memenuhi kriteria. Jadi kalau seperti itu menyempurnakan puasanya Pak ya? Ya, kalau seperti itu nanti ru'yah tidak ada yang bisa melihat hilal, ya istiqmal. Kalau misalnya ada yang melihat hilal, masih diverifikasi. Karena kalau di dalam peradilan agama, pengadilan agama itu ada aturan. Kalau ada peru'yah yang mengaku melihat hilal, tapi menyelisihi atau bertentangan dengan kriteria yang ada, maka kesaksiannya itu perlu ditolak. Gitu. Iya, ada aturannya. Kalau misalnya kriteria ini kan nggak terpenuhi, tapi kok ada yang melihat hilal, mengaku melihat hilal, ini hakim menolak. Kalau memang yang melihat itu lebih dari 50% Pak, seumpamanya
50%. 10 tapi yang 50 yang 5 itu melihat. Ya. Tapi ini perlu ditolak karena tidak sesuai kriteria. Oh gitu. Dia bisa membuktikan enggak? Kasusnya tahun 2025, awal Ramadan 2025. Di Aceh, itu kan, ada semua tidak melihat. Tapi yang utusan Kemenak itu, 2 orang itu bisa melihat. Tapi ketika ditanya, tidak bisa Memberi jawaban yang memberikan transparan. dalilnya, buktinya. Sementara yang di lokasi itu yang sama dengan 2 orang itu, semuanya tidak melihat. mengatakan melihat. Ini gitu. Makanya ditolak sebenarnya waktu 2025 itu. Kesaksian 2 orang Sangat itu. rinci sekali Pak. Padahal itu kriteria di Kriteria. atas. Di atas kriteria mabib. Habib. Ketinggiannya sudah memenuhi, elongisnya sudah memenuhi, tapi ditolak. Itu. Nah, apalagi ini tidak memenuhi kriteria. Iya, iya. Nah, itu. Jadi makanya kita tunggu. Tapi secara kriteria tidak memenuhi kriteria. Ya, begitulah penjabaran dari Bapak Kepala KUA Kecamatan Dukuhsti, Bapak Ahmad Ridwan, yang sudah panjang lebar, sangat luas, detail sekali mengupas tentang penetapan tanggal 1 Syawal. Maka marilah kita tunggu saja ketentuan dari pemerintah. Sehingga nanti kita melaksanakan sholat Id sama-sama dengan bergembira, selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Terima kasih Bapak. Mari kita akhiri acara podcast kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.